Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya Rika Endah pada program video pembelajaran. Pada kesempatan ini kita masih membahas seputar asuhan keperawatan pada pasien paliatif. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana melakukan pengkajian fisik, tentunya dengan berfola pada beberapa pendekatan ya, silakan dipilih. Kemudian bagaimana melakukan pengkajian psikologis, kemudian bagaimana dengan pendekatan spiritual dan agama tentunya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan yang terakhir kita akan sedikit sharing dan berbagi bagaimana asuhan keperawatan dengan pendekatan sosial dan budaya. Kenapa ini menjadi penting atau masuk dalam bahasan kita? Karena kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang kaya akan beragam suku, budaya, bahasa yang langsung atau tidak langsung itu memberikan dampak juga buat kesehatan. Nah, oleh karena itu ada juga pendekatan asuhan keperawatan atau pelayanan kesehatan dengan pendekatan sosial dan budaya, atau dengan istilah kerennya local wisdom ya, kearifan lokal. Oke, mari kita ikuti ya apa yang akan kita diskusikan pada hari ini. Sebelum kita masuk ke bahasan inti, saya akan selalu mengulang mengingatkan kembali apa tuh palliative care. Palliative care adalah perawatan pasien dengan penyakit kronis dan stadium lanjut. Jadi memang ada kalanya pasien datang sudah pada kondisi sangat parah, atau di satu sisi dia tidak berobat, paham namun mungkin karena biaya, sehingga saat dia datang ke pelayanan medis itu stadiumnya sudah lanjut atau tinggi ya. Apa sih tujuannya? Untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Kenapa dikatakan meningkatkan kualitas hidup? Bukan menakar takdir, tapi kategori palliative care biasanya identik dengan end of life atau penyakit terminal ya. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita untuk meningkatkan kualitas hidup mereka? Dan dengan cara pendekatan dari berbagai sisi tadi ya. Ada pendekatan psikologis, psikososial, mental, spiritual gitu. Sehingga diharapkan membuat pasien merasa lebih tenang, merasa bahagia, merasa nyaman ketika menjalani pengobatan dan mengisi hari-harinya. Dari beberapa referensi yang saya dapat dan mungkin bisa berubah setiap saat, pada saat ini dibuat, jadi dari WHO dinyatakan sekitar 38 juta orang meninggal dunia setiap tahun akibat penyakit tidak menular. Dan 82% menyebabkan kematian dini, serta setiap tahun terdapat sekitar 19 juta pasien yang membutuhkan perawatan paliatif. Jadi nanti pasien-pasien paliatif itu banyak ragamnya, walaupun nantinya seakan-akan paliatif itu adalah fokus kepada pasien kanker gitu, karena memang mungkin itu salah satu pasien yang butuh penanganan khusus, dan sampai-sampai dari Kemenkes sendiri punya panduan khusus bagaimana perawatan paliatif pasien kanker gitu. Jadi mungkin karena cukup banyak dan sebagaimana kita tahu sekarang angka kejadian kanker juga meningkat. Jadi mungkin pemerintah juga memberikan perhatian yang khusus dan lebih untuk kategori paliatif yang ini. Sebagaimana kita tahu, untuk palliative care di Indonesia belum begitu membooming, walaupun sekarang sudah mulai digalakkan berkembang pelayanan-pelayanan home care atau hospice. Perawatan paliatif sendiri masih cenderung bersifat pelayanan sosial, karena mungkin dengan asumsi tidak mendatangkan banyak keuntungan. Pelayanan paliatif juga belum optimal, dan di beberapa pelayanan paliatif
tadi masih menggunakan metode hospice home care ya. Apa itu? Yaitu mengunjungi pasien yang kebanyakan untuk penderita kanker, stroke, dan Alzheimer. Nanti di slide berikutnya ada berbagai ragam penyakit yang dikategorikan pemerintah, walaupun itu dari sumber yang lama ya, karena saya belum dapat lagi yang barunya nih. Ada cukup banyak variasinya ya. Pada saat kita diskusi di sini, inilah panduan yang masih digunakan, yaitu dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 812 yang dikeluarkan tahun 2007 tentang kebijakan perawatan paliatif. Jadi di situ ada beragam penyakit-penyakit yang masuk ke dalam kategori paliatif, yaitu genetik, cystic fibrosis, Parkinson, PPOK, gagal jantung atau heart failure, kanker, HIV/AIDS, dan stroke. Ya, jadi beberapa tahun ke depan mungkin bisa berkurang atau bertambah klasifikasinya ini ya. Nah, HIV/AIDS kita tahu itu sebetulnya menular, tapi dia juga masuk ke dalam perawatan paliatif karena bila seorang sudah divonis HIV, kita tahu dia akan memasuki tahap end of life juga ya. Sebagaimana dipahami bahwa masalah yang muncul pada pasien-pasien paliatif tidaklah sederhana. Jadi awalnya masalahnya adalah fisik. Baik itu yang munculnya nyeri karena efek dari proses penyakit yang luar biasa, dan dari nyeri bisa memunculkan susah tidur, napas pendek, tidak teratur, bisa berkurang nafsu makan, terutama karena efek kemoterapi adanya mual ya, dan merasa sakit pada perut. Berbagai hal tersebut sering dirasakan oleh pasien-pasien kronis yang sudah berada pada stadium akhir atau end of life. Lalu, maka dibutuhkanlah tentu konseling gigi. Kenapa? Karena proses penyakit kalau dikatakan lebih hebat daripada proses terapi fisik yang dilakukan gitu. Sementara tadi adanya efek mual, susah tidur, nyeri itu membuat pasien menjadi berkurang nafsu makannya, padahal kita tahu sendiri bahwa makan itu merupakan kebutuhan yang salah satunya bagaimana untuk survive, setidaknya agar penyakit itu tidak mengganas gitu ya, atau ya minimal untuk maintenance gitu ya. Nah, itu makanya sangat dibutuhkan kehadiran atau konseling gizi. Dan juga mungkin kita butuh terapis agar dia juga tetap bisa melakukan terapi fisik yang ringan dan memberikan teknik relaksasi ya, untuk mengurangi efek nyerinya tadi. Selain gangguan fisik, gangguan emosi dan sosial juga bisa muncul. Kenapa? Pasien bisa merasa takut, marah, sedih, dan emosi yang tak terkontrol. Sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, tolong diingat tentang tahap kehilangan yang paling sederhana dan sering dipakai dari Kubler-Ross. Dari mulai denial, anger, bargaining, depresi, sampai acceptance. Jadi bagaimana pasien marah, tidak menerima, bagaimana pasien menolak gitu, kenapa harus saya, sampai akhirnya dia bargaining ya, andai dan andai gitu. Lalu cuma dua pilihannya, dia menjadi depresi atau dia menerima. Begitu juga dengan keluarga. Keluarga juga jangan kita pikir tidak butuh konseling. Mungkin keluarga bisa menjadi hopeless ya, terganggu karena harus merawat pasien misalnya, atau membayar orang khusus untuk kesembuhan pasien gitu. Kemudian bagaimana kita juga bisa memfasilitasi agar pasien bisa punya komunitas, sehingga ketika keluarga tadi memang pada sibuk semua atau caregiver juga mungkin hanya bekerja pada jam-jam tertentu, tidaklah sebagaimana ketika sesama pasien sama-sama empatinya lebih tinggi gitu. Jadi mungkin kalau ada satukan mereka dalam kelompoknya. Makanya kan sekarang ada misalnya yayasan kanker atau yayasan apa gitu ya, yang mereka menaungi, mewadahi orang-orang dengan karakter sakit yang sama. Kemudian masalah finansial itu luar biasa juga. Biaya pengobatan kronis ini bukan murah gitu ya.
Biaya pengobatan cukup besar, dan tim perawat juga harus menjelaskan seberapa besar biaya yang diperlukan sebelum pengobatan dilakukan. Karena itu akan menjadi pertimbangan terkait masalah keuangan. Sehingga itu juga menjadi pertimbangan kenapa beberapa pasien akhirnya putus dalam pelayanan, ya. Dan yang terakhir adalah masalah spiritual. Spiritual ini tidak kalah penting, baik selama proses menjalani end of life-nya walaupun masa berkabung. Jadi bagaimana support spirit, apakah itu dari Tuhan, dari sesama, dari lingkungan, itu akan membuat hatinya damai. Karena target kita adalah bagaimana klien bisa meninggal secara bermartabat dan dia bisa merasa bermanfaat di akhir kehidupannya. Itu ya target dari palliative care. Dari WHO tahun 2016 juga disampaikan atau dipaparkan bahwa pendekatan untuk palliative care adalah tetap ya, bagaimana meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dalam menghadapi penyakit yang mengancam jiwa dengan cara meringankan penderitaan rasa sakit. Apa yang bisa dilakukan? Identifikasi dini. Kemudian pengkajian yang sempurna sehingga kita bisa tahu cara seperti apa yang bisa kita lakukan. Lalu berbagai alternatif dan variasi penata laksanaan nyeri. Kemudian masalah lainnya baik fisik, psikologis, sosial maupun spiritual. Oke, itulah serangkaian teknik yang bisa kita pilih untuk atau sebagai pendekatan bagi pasien-pasien paliatif. Untuk lingkup kegiatan perawatan paliatif, fokusnya dua secara garis besar. Yang pertama, perhatikan jenis kegiatan perawatan paliatif. Meliputi penata laksanaan nyeri. Nyeri adalah yang utama, nyeri adalah yang pertama. Kenapa? Karena ada kecenderungan ya tadi ya, beberapa referensi seperti mengarah bahwa paliatif adalah untuk kanker, dan nyeri hebat pada kanker itu memang luar biasa. Ada kalanya sampai orang harus anestesinya jenis morfin gitu, nggak lagi yang tingkatnya rendah, tapi itu tetap tentu dengan pengawasan dokter ya, tidak sembarangan untuk diberikan. Saking hebatnya nyeri, makanya nyeri menjadi prioritas utama gitu. Baru setelah itu ada keluhan fisik lain gitu, karena efek nyeri kan jadi malas makan, jadi aktivitas berkurang dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita sebagai perawat nih fokusnya pada nomor 3, asuhan keperawatan ya. Walaupun nanti perawatan paliatif itu adalah tim ya. Jadi ada tim manajemen nyeri, ada gizi, psikologi dan lain-lain. Kemudian dukung psikologis, sosial, kultur dan spiritual gitu. Jadi kita jangan lupakan tentang bagaimana spirit dan budaya. Dukungan persiapan dan selama masa duka cita. Jadi bagaimana pasien menghadapi hari-hari terakhirnya dan bagaimana keluarga berada pada fase duka cita nantinya. Kemudian yang kedua, fokusnya pada perawatan paliatif yang dilakukan melalui rawat inap, rawat jalan, dan kunjungan rumah pasien. Kalau tadi kan lebih ke teknisnya, dan ini yang kedua lebih prinsip generalnya ya. Diulang, dan diulang. Bagaimana kita jangan sampai stres, yang sehat, apalagi yang sakit gitu. Karena kondisi fisiknya itu efek emosi luar biasa. Dari banyak hasil penelitian, kesimpulannya hampir sama, bahwa pasien yang mampu mengatasi gejala dan tanda yang muncul dari penyakit yang sedang dideritanya, atau dengan kata lain pasien bisa mengontrol emosinya sehingga dia mampu berkomunikasi dengan baik, ternyata cenderung memiliki pengalaman pengobatan yang lebih baik. Jadi pada saat saya sharing session sama mahasiswa dari kasus-kasus yang dibahas, ada seorang ibu CA cervix stadium tinggi ya, stadium 4, luar biasa. Dia benar-benar survive, bahkan dia bisa jadi motivator buat yang lain. Dan dia merasa bahwa kanker itu bukan kutukan, bukan ujian, tapi dia merasa bahwa itu anugerah, karena dulunya dia adalah seorang pekerja hebat,
yang maaf dia lebih sering meninggalkan keluarganya, dan dia berpikir dengan sakit justru Tuhan mendekatkan dia dengan keluarganya gitu. Dan dia benar-benar akhirnya jadi motivator dan benar-benar survive walaupun kondisinya sebetulnya masuk ke dalam memasuki fase terminal, di mana sakitnya memang tidak mungkin lagi dilakukan, tapi kita tetap bagaimana berusaha membantu, memotivasi, mengatasi gejala yang muncul agar pasien mampu produktif dan tetap berkualitas pada masa hidupnya ya. Jadi siapa saja sih yang masuk dalam tim perawatan paliatif? Banyak. Yang pasti pertama medis itu ada dokter, nanti dokter spesialis, ada perawat, kemudian nanti ada ahli gizi, kemudian ada terapis, ada caregiver, ada rohaniawan ya. Jadi itu juga dibutuhkan, terutama bila pasien sedang berada pada tahap bargaining dari Kubler-Ross. Itu waktu yang tepat untuk mengingatkan, memberikan masukan secara spiritual. Kemudian psikolog, bagaimana mengembalikan emosinya, bagaimana pasien bisa mengontrol emosinya, nanti ada apoteker. Dan ada juga alternatif, jadi beberapa sumber memasukkan pengobatan alternatif yang dilakukan paranormal atau istilah lainnya mungkin dukun, yang mungkin secara medis bertentangan, tapi di negara kita, negara Indonesia tercinta, masih ada masyarakat yang melakukan seperti itu. Ya kita hargai tanpa menjudge, namun kita tetap memberikan pencerahan atau pendidikan kesehatan ya. Nah, apa sih yang akan kita lakukan seandainya pasien lebih percaya pada dukun gitu? Ini pengalaman saya pribadi, saya punya tetangga sakit 3 huruf, dia bilang 3 huruf itu TBC. Ketika kita berusaha membantu dia untuk pengobatan secara medis karena kita paham bagaimana terapinya itu lama gitu, kita coba bantu nih cari sejawat yang kebetulan kerja di puskesmas biar dia nggak malu, nggak harus ini ya karena dia sendiri menyembunyikan identitasnya ya. Nah, jadi dia tidak percaya itu, malah dia ditanya apa? Gimana ya saya bisa dapetin 7 bunga mawar merah dan 7 bunga mawar putih untuk pengobatan dia? Kan kalau logika kita secara medis, di mana nyambungnya gitu ya? Bakteri Mycobacterium TB itu bisa diobati dengan mawar merah dan mawar putih gitu. Ya kita hargai, tapi ya begitulah, itu alternatif mereka ya. Jadi jika pasien ingin melakukan pengobatan tradisional, silahkan saja. Namun kita tetap melakukan tugas kita, menyarankan melalui pendidikan kesehatan bagaimana, tentu disampaikan dengan logikanya ya. Maksudnya jangan pakai logika kita pilih bahasa yang sesuai dengan tahap pendidikannya gitu. Kalau setelah itu dia juga tidak mau, ya sudah. Jika mereka tetap merasa nyaman, silahkan dilanjutkan terapi mereka, dan jika ada keluhan dan mereka ingin kembali ke terapi medis, ya kita tetap melayani sesuai dengan prosedur itu saja. Ya, jadi kasus yang sama ketika mereka lebih memilih pengobatan kuratif, misalnya pasien ini kekeh tetap pengen di kemo atau terapi yang lainnya, padahal sementara misalnya dokter sendiri menyarankan atau mengatakan bahwa pengobatan itu sudah tidak bermanfaat, tapi pasien mungkin ingin melakukan yang terbaik atau keluarga ingin melakukan pelayanan yang terbaik kepada pasien gitu, kepada anggota keluarganya, ya tetap kita hargai ya. Nah, ini slide kita yang terakhir, ya tetap saja ya, kita kembali ke tujuan perawatan paliatif. Apa yang akan kita lakukan? Pertama, mendukung masa berkabung. Apa tujuannya? Membantu agar keluarga bisa menerima kenyataan bahwa pasien telah meninggal dan tidak akan kembali. Kemudian tujuan akhir yang kedua adalah membantu agar keluarga mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi baru sebagai bentuk dari tujuan dukungan pada masa berkabung. Dan yang terakhir, kita membantu merubah lingkungan yang memungkinkan keluarga dapat melanjutkan hidup tanpa pasien yang meninggal. Misalnya seorang suami yang ditinggal istrinya, mungkin kita memberikan pemahaman-pemahaman atau memberikan bantuan-bantuan ala kadarnya, bagaimana misalnya membantu memecahkan masalah ya.
tentang anak-anaknya atau tentang apa gitu kan. Karena selama ini mungkin suami sangat bergantung pada istri dalam artian untuk hal rumah tangga karena dia sendiri fokus bekerja, sementara ketika istrinya tidak ada tuh seperti seperti anak ayam kehilangan induk juga akhirnya gitu. Padahal waktu ada mungkin dia tidak terlalu merasa keberadaan istrinya itu begitu bermakna. Ketika hilang, segala sesuatu itu jauh memang baru dirasakan. Ya sama ketika kesehatan ya. Ketika kita sehat mungkin kita ceroboh untuk menjaga pola makan, gaya hidup dan lain-lain. Tapi ketika kita sakit baru kita berpikir, oh ternyata sehat itu mahal. Sama dengan kondisi dimana dalam contoh yang lebih ekstrim mungkin, ketika hidup kita tidak akan berpikir bagaimana kita mati nanti. Tapi setelah mati, maka semua orang akan berpikir, cuman satu permintaannya, tolong kembalikan saya ke dunia, bahwa saya ingin memperbaiki hidup saya. Tapi kan sudah tidak bermanfaat gitu. Nah, masa-masa akhir inilah tujuan akhir daripada palliative care, kita bantu keluarga agar mereka dapat kembali rasa percaya diri untuk melanjutkan kegiatan apa yang selama ini pernah atau telah dilakukan ya. Oke, itu aja sharing kita tentang asuhan keperawatan paliatif. Jadi konteksnya dalam tinjauan sosial budaya memang tidak terlalu banyak. Jadi secara general fokusnya tetap saja kepada pemenuhan kebutuhan dan membantu pasien untuk menjalani hidup yang berkualitas. Sedangkan fokus pada sosial budaya lebih ke bagaimana kita sebagai medis tetap menghargai alternatif pilihan pendekatan pengobatan yang menjadi pilihan pasien dan keluarga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu di video yang lain.